Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul pastinya ya, karena di sini itu saya akan selalu membagikan tentang ilmu, inspirasi, dan juga motivasi untuk kalian semua sahabat virtual saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal 12 hukum alam semesta. Hidup berkelimpahan dalam makna luas berarti hidup penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan dalam kehormatan serta keharmonisan. Dalam makna yang lebih sempit, mencapai hidup berkelimpahan bisa dimaknai dengan kaya. Untuk mencapai hidup berkelimpahan, baik dalam makna luas maupun sempit, tidak mudah. Tidak semua orang bisa, namun tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika kamu dan siapapun yang ingin mencapai hidup berkelimpahan mau mengusahakannya dan tahu rahasia serta formulanya, lebih dari itu kamu juga harus mampu menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu sendiri dengan melakukan hal-hal luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang biasa-biasa saja. Rahasia alam semesta berkaitan dengan keberlimpahan hidup dan juga menjadikan kunci bagi siapapun yang ingin mencapai keberlimpahan adalah hukum alam semesta. Hukum adalah aturan yang harus diikuti, dan siapa yang mengikuti aturan akan mendapatkan kemudahan, setidaknya tidak mendapat masalah dan mendapatkan kelancaran. Sedangkan siapa yang melawan hukum akibatnya akan mendapat hukuman atau sanksi. Kemudahan atau kelancaran dalam kehidupan adalah mendapatkan apa yang kita impikan, mudah meraih harapan, sedangkan hukuman dalam kehidupan adalah kesusahan, masalah, penderitaan, kekecewaan, sakit, dan berbagai hal buruk yang tidak menyenangkan. Lantas apa saja rahasia alam semesta yang bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai hidup keberlimpahan serta mencapai kemakmuran? Ini dia, ada 12 hukum alam semesta yang harus diikuti untuk mencapai keberlimpahan hidup dan kesemuanya itu adalah kunci. Jika kamu ingin mencapai keberlimpahan dan juga kemakmuran dalam hidup, pahami dan praktekkan hukum alam semesta ini. Simak video ini sampai habis dan jangan di-skip. Hukum alam semesta terdiri dari 12 hukum, yaitu yang pertama, hukum daya tarik dan daya tolak yang dinamis, atau the law of bioelectromagnetic. Hukum alam semesta menunjukkan bagaimana kita menciptakan barang-barang atau hal-hal atau peristiwa-peristiwa serta orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, ucapan-ucapan, serta tindakan-tindakan kita menghasilkan energi-energi yang sebaliknya menarik energi-energi lain yang sama sifatnya kepada diri kita. Energi-energi negatif akan menarik energi-energi negatif dan energi-energi positif akan menarik energi-energi positif. Jadi prinsip hukum bioelektromagnetik adalah bahwa arah pikiran kamu, isi hati kamu, dan tindakan kamu akan mempengaruhi kemana energi itu akan mengalir. Jika kita berpikir baik, maka akan menarik dan terhubung dengan kebaikan-kebaikan serta menjauhkan dari keburukan. Demikian juga sebaliknya jika kita berpikir negatif. Yang kedua, hukum kesatuan. Hukum ini membantu kita untuk memahami bahwa kita ini hidup di dalam dunia di mana kita semua saling berhubungan atau menyatu. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, atau yang kita pikirkan dan yakini sangat berpengaruh kepada semua manusia serta alam semesta yang mengelilingi kita. Untuk memahami hukum ini hanya dengan logika saja tidak cukup dan tidak mampu memberikan kita pemahaman yang jelas. Karena dalam hukum ini mengandung muatan spiritual yang mengarahkan kita pada esensi kesatuan. Penerapan hukum ini dalam dunia kerja misalnya di kantor, walaupun kamu tidak diperhitungkan, sesungguhnya kamu memiliki arti besar bagi perusahaan. Seorang sales misalnya yang biasanya hanya dicibir dan dipandang sebelah mata, tapi justru ialah yang menjadi ujung tombak perusahaan. Yang ketiga, hukum getaran atau the law of vibration. Hukum ini mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak, bergetar, dan berjalan dalam bentuk pola-pola lingkaran. Prinsip-prinsip yang sama tentang getaran yang ada di dunia fisik berlaku juga kepada pikiran, perasaan, keinginan, serta kemauan yang keras di dunia eteris. Setiap suara, sesuatu, dan bahkan pikiran memiliki frekuensi getaran tersendiri yang sifatnya unik untuk dirinya sendiri. Yang keempat, hukum tindakan atau usaha, the law of action.
Hukum tindakan atau usaha mesti diterapkan bila kita ingin mewujudkan apa saja di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus aktif berusaha dalam segala sesuatu yang berkaitan atau mendukung pikiran-pikiran, impian-impian, emosi-emosi, dan perkataan-perkataan kita. Yang kelima, hukum pasangan atau the law of correspondence. Hukum alam semesta mengatakan bahwa prinsip-prinsip atau hukum-hukum fisika yang menjelaskan tentang dunia fisik kita, energi, cahaya, getaran, dan gerak memiliki pasangan prinsip-prinsipnya di dalam eterik atau semesta. Apa yang terdapat di atas, langit atau semesta memiliki pasangannya di bumi. Yang keenam, hukum sebab dan akibat, the law of cause and effect. Hukum alam semesta menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan atau di luar hukum alam semesta. Setiap tindakan atau aksi memiliki reaksi atau akibat dan apa yang kita tanam akan kita tuai. Yang ketujuh, hukum kompensasi atau the law of compensation. Hukum alam semesta ini adalah hukum sebab dan akibat yang diterapkan kepada keberkahan dan kelimpahan yang kita terima. Dampak-dampak dari perbuatan-perbuatan kita yang nampak kita terima dalam bentuk pemberian-pemberian uang, warisan, persahabatan, dan berkat atau rahmat. Yang kedelapan, hukum transmutasi energi yang kekal. Hukum alam semesta menyatakan bahwa semua manusia memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi-kondisi atau nasib yang terjadi dalam kehidupannya. Getaran dari energi-energi yang tinggi atau niat mengubah nasib yang lebih baik akan menghabiskan dan mengubah getaran dari energi-energi yang lebih rendah atau ketidakberdayaan, serta mengubahnya menjadi getaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita masing-masing dapat mengubah energi-energi dalam kehidupan kita dengan memahami hukum-hukum alam semesta serta menerapkannya agar terjadi suatu perubahan. Yang kesembilan, hukum relativitas. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa setiap orang akan menerima serangkaian cobaan untuk menguatkan iman mereka. Kita harus melihat setiap cobaan ini sebagai suatu tantangan dan tetap teguh imannya dan tidak putus asa di dalam menghadapi semua cobaan. Hukum ini juga mengajarkan kita untuk membandingkan cobaan-cobaan yang kita hadapi dengan cobaan-cobaan orang lain serta meletakkan kesemuanya dalam suatu perspektifnya yang benar. Sebagaimanapun buruknya atau parahnya permasalahan yang kita hadapi, akan selalu ada orang lain yang permasalahannya lebih parah dari kita. Segala sesuatu itu sifatnya relatif. Yang kesepuluh, hukum polaritas atau the law of polarity. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu berada dalam sekumpulan proses yang berkesinambungan dan memiliki lawan yang sifatnya terbalik atau oposan. Kita mampu menekan dan mengubah pikiran-pikiran kita yang tidak kita inginkan dengan memusatkan perhatian kita kepada kutub yang polaritasnya berlawanan dengan pikiran-pikiran tersebut. Ini juga dikenal dengan istilah hukum getaran-getaran mental. Yang ke-11, hukum irama atau the law of rhythm. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu bergetar dan bergerak mengikuti irama-irama tertentu. Irama-irama ini menjelma dalam bentuk musim-musim, siklus, tahap-tahap perkembangan, serta pola-pola. Setiap siklus mencerminkan keteraturan dari alam semesta ciptaan Tuhan. Hanya mereka yang memiliki kapasitas sebagai masterlah yang mampu bangkit di atas bagian-bagian negatif dari suatu siklus dengan tidak pernah membiarkan dirinya terlalu gembira atau membiarkan pikiran-pikiran negatif memasuki kesadarannya. Yang terakhir, hukum gender atau dualitas. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki sifat jantan dan sifat betina, yang merupakan dasar dari semua penciptaan. Para pemula spiritual harus menyeimbangkan energi-energi jantan dan betina yang mereka miliki untuk mampu menjadi seorang master dan turut menjadi mitra penciptaan sejati, atau dalam skala yang kecil atau juga terbatas dengan Yang Maha Pencipta. Sekian dulu untuk pengenalan 12 hukum alam semesta dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Jika kamu suka dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya silahkan. Sudah, terima kasih.
Untuk kalian yang baru gabung dengan video saya ini, jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan berita-berita berikutnya dari saya. Dan jangan lupa juga untuk di-share link ke sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.